Ya contoh, kita pakai batu cincin saja Pak. Kalau kita yakin batu cincin itu yang membawa rezeki, itu pun sudah syirik. Ya, semenjak saya pakai batu cincin ini, nampaknya usaha saya menjadi lancar. Semenjak saya pakai batu cincin ini, jualan saya lancar, usaha saya menjadi semakin bagus, meningkat pesat. Ini berkat batu cincin. Kalau itu keyakinan seorang hamba memakai sebuah benda, maka jelas itu akan membawa pada kesyirikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, begitu juga nikmat iman dan Islam. Pada malam hari ini kembali kita berkumpul bersilaturahim, menjalankan ibadah bersama. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita coba membacakan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tayalis bersumber dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini merupakan sahabat Nabi yang mendapatkan keberkahan doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menurut sejarah dalam hidupnya penuh kekayaan, kaya harta dan kemudian kaya anak. Karena menurut penjelasan para ulama, anak dari sahabat Anas bin Malik ini sampai berkisar 100 orang Pak. Anak beliau 100 orang. Ini berkah dari doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena doa Nabi itu tidak ada pendinding. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tayalis yang bersumber dari Anas ini menyebutkan, az-zulmu salasah, kezaliman itu terbagi 3 kata Nabi. Ya, kezaliman terbagi 3. Fa zulmun la yaghfiruhu Allah wa zulmun la yatrukuh. Fa amma az-zulmu alladhi la yaghfiruhu fasyirku. Ada 3 macam kezaliman. Ada kezaliman yang tidak bisa untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perbuatan zalim. Ketika kita melakukan perbuatan zalim ini, maka kezaliman itu tak akan pernah diampuni oleh Allah. Dan ada kezaliman yang masih mendapatkan ampunan.
jika seorang hamba mau mendekatkan diri kemudian meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika seorang hamba melakukan satu kezaliman ini tak akan ada ampunan, tidak akan ada kemaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kezaliman yang tak dapat ampunan? Fa amma zulmul ladzi la yaghfiruhu Allah, adapun kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah, fasyirku, itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Jadi kalau menyekutukan Allah, menduakan Allah, menganggap bahwa ada yang lain yang bisa menolong, menganggap ada yang lain yang bisa membantu kehidupan kita, menganggap ada yang lain yang mampu menolong kita, maka semua itu termasuk kesyirikan. Cuman kesyirikan itu Bapak Ibu, ada juga yang disebut dengan syirkul asghar, ada syirkul khafi, ada juga syirkul akbar. Ada syirik yang kecil, ada juga syirik yang besar. Kalau syiriknya syirik yang besar, ini memang tak ada ampunan. Apa itu syirik yang besar? Mengatakan ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah syiriknya syirik besar, maka tak ada ampunan. Meminta rezeki bukan selain Allah. Datang dia ke satu pohon, minta rezekinya pada pohon. Ya, datang dia ke satu tempat, minta rezekinya ke satu tempat. Apakah itu pesugihan? Apakah dengan memelihara tuyul? Ya, apakah dengan cara yang lain? Jadi memang kalau ingin cepat kaya, pelihara tuyul, Pak. Ya, kalau ingin cepat kaya, ya, atau buat pesugihan. Tapi resikonya nanti di hadapan Allah, la yaghfiruhullah, Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang seperti ini. Kalau sempat dia mati, kemudian matinya masih dalam keadaan melakukan pesugihan, memelihara makhluk gaib yang lain-lainnya untuk penglarisan, nah ini ya, yang seperti inilah nanti yang akan membuat Allah murka. Ya contoh, tak usahlah Allah, kita manusia sendiri Bapak Ibu, kalau ada orang yang kita sayang, tiba-tiba orang yang kita sayang itu berpaling, ya, lebih sayang kepada orang lain daripada diri kita. Kira-kira kita cemburu enggak, Pak? Cemburu. Sebagai manusia saja kita cemburu. Bahkan tidak jarang kita dengar ada berita ketika istrinya itu selingkuh, dia bunuh istrinya, dia bakar pasangannya hidup-hidup. Ya, dia bakar pasangannya hidup-hidup. Itu karena kecemburuan. Maka Allah pun begitu juga ketika dia diduakan. Ketika kita menganggap ada yang lain selain Allah, maka Allah pun akan murka dan tidak akan ada ampunan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mensekutukannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sesuai dengan firman Allah juga, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi inilah kezaliman yang sangat besar. Zalimnya seorang hamba menganggap ada yang lain selain Allah Subhanahu. Ya contoh, kita pakai batu cincin saja, Pak. Kalau kita yakin batu cincin itu yang membawa rezeki, itu pun sudah syirik. Ya, semenjak saya pakai batu cincin ini, nampaknya usaha saya menjadi lancar. Semenjak saya pakai batu cincin ini, jualan saya lancar,
usaha saya menjadi semakin bagus, meningkat pesat. Ini berkat batu cincin. Kalau itu keyakinan seorang hamba memakai sebuah benda, maka jelas itu akan membawa pada kesyirikan. Tapi tak jarang kita masuk pada syirik yang kecil, Pak. Contoh, pada saat kita demam, pada saat kita sakit kepala, atau mungkin kita punya sebuah penyakit, kita ambil obat. Pada saat kita ambil obat, ya, kemudian obat ini kita makan kemudian sembuh, maka kita mengatakan, aku tak sembuh kalau bukan karena obat ini. Memang cuman obat inilah yang bisa buat saya sembuh. Cuman obat ini yang bisa membuat saya sembuh. Itu pun sudah masuk dalam perbuatan syirik yang kecil, ya. Tidak sampai syirik yang besar, tapi syirik yang kecil, kalau itu kita biasakan, maka kecil pada akhirnya menjadi besar juga. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah Nabi Musa alaihi salam pernah sakit gigi, ya. Ketika Nabi Musa sakit gigi, maka dia minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku ya Allah, apa obat yang bisa mengobati gigiku ini. Maka Allah pun menunjukkan kepada Nabi Musa obat yang bisa dia pakai untuk obatin giginya, Pak. Ada tumbuhan yang Allah tunjukkan, ambillah tumbuhan itu, buatlah sebagai obat gigimu. Diambil oleh Nabi Musa. Setelah diambil oleh Nabi Musa alaihissalam, dia obatin gigi yang sakit itu langsung sembuh. Dengan izin Allah langsung sembuh, bukan karena obat itu, tapi izin Allah. Ketika giginya sembuh, dia pun sangat senang. Nabi Musa sangat bergembira. Di satu waktu yang lain, tiba-tiba giginya kambuh, Pak. Sakit kembali giginya. Untuk kedua kalinya dia tidak meminta lagi kepada Allah, langsung mencari obat itu. Dulu kan Allah menyebutkan obatnya itu. Sekarang tak perlu lagi minta kepada Allah, kan sudah ditunjukkan obatnya. Maka Nabi Musa tidak lagi bermunajat kepada Allah, langsung mengambil obat yang pernah Allah sebutkan. Dia pasang ke giginya. Setelah obat itu dia pasang, ternyata bukan malah sembuh, Pak. Makin sakit giginya, makin hebat sakitnya. Setelah giginya makin sakit, maka Nabi Musa pun bermunajat, ya Allah, kenapa setelah aku memakai obat itu gigiku semakin sakit ya Allah? Padahal dulu obat itulah yang engkau tunjukkan sebagai obat gigi ya Allah. Musa, kata Allah, dulu obat itu memang menjadi obat karena engkau memintanya kepada saya. Sekarang obat itu tak lagi menjadi obat karena kau tak meminta kepada saya, langsung terpikir dan menganggap bahwa obat itulah yang menyembuhkan. Makanya aku tunjukkan kepadamu bahwa pentingnya menyandarkan sesuatu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan, apapun obat yang kita gunakan, semua itu sebagai perantara. Sembuhnya atas izin. Ya, terkadang Bapak Ibu ada penyakit sudah berobat, ya, bahkan berobat sampai jutaan, bahkan sampai ratusan juta terkadang habis untuk berobat, tak sembuh juga. Ternyata bisa sembuhnya dengan obat yang harga Rp8.000. Ada terkadang yang model itu. Karena apa? Bukan obat yang menyembuhkan,
tapi Allah lah yang menyembuhkan, tapi dengan usaha yang kita lakukan juga. Jadi kita pun seorang hamba harus ada usaha, tapi usaha yang kita lakukan tidak wajib berhasil. Sebuah usaha yang dilakukan manusia tidak wajib berhasil. Manusia wajib, ya, bagi yang petani yang mau menanam padi, silahkan tanam padi, tanam sayuran, tanam sawit, tanam karet. Urusan berhasil atau tidak bukan urusan kita. Usaha sudah kita lakukan, kalau berhasil berarti mendapatkan berkah dari Allah. Kalau enggak berhasil, jangan kecewa, jangan merutuk kepada, ya, terkadang kan manusia banyak merutuknya, Pak. Sudah berusaha tetap juga tak berhasil. Sudah banyak biaya yang keluar tapi juga tak berhasil. Itu terkadang yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kezaliman yang pertama. Kezaliman yang tak ada ampunan adalah kezaliman kepada Allah dengan cara mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ada kezaliman yang diampuni oleh Allah. Apa kezaliman yang diampuni oleh Allah? Fazulmul ibadi anfusahum fima bainahum wa baina rabbihim. Kezaliman yang dilakukan seorang hamba, zulmul ibadi anfusahum, kezaliman seorang hamba pada dirinya sendiri. Adakah zalim pada diri kita sendiri? Ya, terkadang ada kezaliman pada diri kita sendiri, ya, tapi kezaliman itu masih berkaitan dengan Allah. Contoh, kita punya kewajiban, ada kewajiban solat, ada kewajiban beribadah kepada Allah, tapi solat tidak kita kerjakan. Ketika solat tidak kita kerjakan, maka kita sudah termasuk zalim pada diri sendiri. Zalim pada diri sendiri. Apakah kezaliman itu mendapatkan dosa? Ya, kezaliman yang kita lakukan itu mendapatkan dosa. Atau kezaliman dengan diri kita sendiri tapi tidak berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ya, kebutuhan kita umpama Bapak Ibu dalam sehari harus makan 3 kali, sementara dia makannya cuma sekali, ya, sekali itu pun sangat sedikit. Bukan karena memang untuk membuatnya semakin dekat kepada Allah, tapi memang dia sengaja, sehingga tubuhnya pun mempunyai penyakit gara-gara yang seperti ini. Ini pun termasuk sebuah kezaliman. Ya, jadi terkadang, ya, apa yang tidak kita berikan pada diri kita yang seharusnya itu kita lakukan, maka itu sebuah kezaliman. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang melakukan sebuah keburukan, perbuatan dosa dan zalim pada dirinya sendiri, zakarullah, kemudian mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaghfaru li dzunubihim, kemudian mereka meminta ampunan kepada Allah. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah, siapa yang mampu memberikan ampunan selain Allah. Jadi dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu Allah akan ampuni, tapi dengan syarat, kata Allah. Apa kata Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu, jangan terus-menerus melakukannya. Kalau kita sudah taubat dari satu dosa, walam yusirru, ya, jangan terus-menerus dilakukan, kata Allah. Ya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, sementara dia tahu
bahwa dosanya itu memang jelas dan sangat besar, jangan diulang, kata Allah. Kalau ingin dosanya diampuni. Jadi kezaliman kita kepada Allah, kezaliman yang masih bisa diampuni, yaitu kezaliman yang meninggalkan urusan-urusan ibadah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, wa amma az-zulmu alladhi la yatrukuhu Allah. Ada kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, masih ditangguhkan, masih akan tetap ada nanti proses hukumnya. Kezaliman apa yang masih ada nanti proses hukumnya? Zulmul ibadi ba'duhum ba'da. Kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lain. Ketika seorang hamba berbuat zalim kepada orang lain, ini kezaliman akan ditangguhkan. Prosesnya nanti akan tetap dilakukan di akhirat. Sekecil apapun perbuatan zalim itu, nanti di akhirat tetap akan dituntut. Ya, tetap akan dituntut. Ya, contohnya tadi barang yang subuhat tadi, Pak. Ya, itu urusan kita dengan hamba yang lain. Ketika seorang hamba dengan hamba yang lain punya urusan, apakah itu urusan hutang piutang, pinjam meminjam yang belum dikembalikan, urusan apapun, ya, bahkan terkadang hutang dengan istri pun belum dibayar, Pak. Kalau istri belum mengizinkannya, itu juga tidak akan Allah ampuni. Ya, contoh mungkin waktu dulu nikah maharnya masih ngutang lagi. Ya, tapi di Jambi ini insya Allah tidak ada yang model itu, Pak. Ya, kalau kita di Jambi tidak ada itu. Ya, kalau di tempat lain terkadang ada, dibayar ya dengan mahar sekian dan sekian, berhutang, masih disebut lagi berhutang. Ya, berhutang lagi. Ya, bukan tunai, berhutang. Nah, jadi itu tadi ya, kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lain, ya, itu masih akan tetap ditangguhkan sampai nanti hari kiamat. Makanya disebutkan di sini la yatrukuhullah, enggak akan dibiarkan oleh Allah. Sekecil apapun itu tetap akan tercatat dalam catatan malaikat raqib dan atid. Ucapan saja pun ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ya, sebuah kalimat yang terucap dari mulut pun itu akan langsung dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Nah, jadi urusan seorang hamba dengan yang lain itu tak akan bisa selesai dengan memperbanyak istighfar. Sebanyak apapun istighfar kita, enggak akan Allah ampuni dosa kita, Pak, kalau masih ada urusan dengan orang lain. Bahkan pernah Nabi kita ketika mau mensolatkan jenazah, Nabi tanya, apakah orang ini punya hutang? Kata Nabi, iya ya Rasul, orang ini punya hutang. Kalau dia punya hutang, aku tak mau mensolatkannya, kata Nabi. Tidak mau Nabi mensolatkan orang yang masih punya hutang. Aku tak mau mensolatkannya, kata beliau. Maka datanglah Abu Bakar, ya Rasulullah, biarlah aku yang menanggung hutang orang ini, kata Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini terkenal dengan kepemurahannya, Pak, kedermawanannya. Aku yang menanggung hutang orang ini, ya Rasul. Kalau memang kamu mau menanggung hutang orang ini, biarlah, ayo kita solatkan. Karena sudah ada yang menanggung, sudah ada yang menjamin hutang-hutangnya. Kalau sudah ada yang menjamin hutang-hutangnya,
maka aku mau mensolatkannya, kata beliau. Tapi kalau belum ada yang menjamin hutangnya, sampai kapanpun aku tak akan mau mensolatinya. Itulah pentingnya membayar hutang itu. Sehebat apapun istighfar kita enggak akan berlaku di hadapan Allah kalau masih ada urusan antara kita dengan manusia yang lain. Makanya ketika ada orang yang meninggal, maka pihak keluarga minta izin, minta dimaafkan dari keluarga dan masyarakat sekitarnya, agar apapun yang bersangkutan itu bisa dilepaskan dan dihalalkan. Mudah-mudahan ya, apa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya dan bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din, Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum